ketemu lagi di Miles and Cam. Dan kalian mungkin bingung, kita sudah ada di mana guys, gitu ya. Jadi ini di airport dan mungkin kalian, ini bukan Jakarta, betul, karena kita ada di Macau. Yes, jadi vlog hari ini kita bakal kasih tahu pengalaman kita naik Air Macau ke Seoul. Yes. Dan mungkin seperti kalian lihat di judul videonya atau di thumbnailnya, kita cuma dapat tiket seharga 3,6 aja guys, dan itu udah PP. PP dan full service. Full service. Ya, jadi kita bakal share sih pengalaman kita, terus kayak mungkin apa sih kayak positif side negatifnya lah ya. Yeah. Kita bakal share, so stay tune. Oke, jadi kita bakal cerita dari awal dulu nih ya. Yes. Mungkin kayak Kak, gimana sih dapet tiket murah? Waktu itu emang kebetulan kita lagi lihat-lihat aja sih. Jadi kayak di platform penjualan tiket gitu ya. Waktu itu lagi ada spring sale gitu ya. Terus kita lagi kayak, apa ini pesawat ke Korea cuma 3,6? Ya, cobalah gitu ya, mari kita coba. Dan dia itu kan seperti yang kita bilang full service ya. Jadi bagasi itu dapat 25 kilo dan cabin 10 kilo. Dan juga dapat full makan gitu ya. Jadi kayak worth to try banget lah ya. Cuma di pesawatnya itu nggak ada in-flight entertainment-nya gitu. Betul. Jadi dia TV-nya itu kayak TV bersama gitu, dan nggak dikasih earphone juga, jadi nggak kedengeran juga sih filmnya apa. Dan filmnya itu kayak film-film China gitu. Ada subtitle Inggrisnya sih, tapi kayak ya udahlah ya. Jadi mungkin bagi kalian yang kayak nggak betah di pesawat lama, mungkin kalian bisa prepare download video dulu kali ya. Betul. Dan untuk perjalanan ini mungkin kita mulai dari awal kali ya. Jadi sekitar 2 bulan sebelum perjalanan itu kita dapat email guys. Ini yang paling kayak down-nya banget gitu ya. Karena kita dapat email bahwa pesawat kita di reschedule. Bahkan reschedule itu jadi yang flight tanggal yang kita mau itu nggak ada, dan pulangnya juga diganti. Jadi both pulang pergi itu semua diganti. Berubah, ya. Dan untungnya saat itu kita belum beli kayak hotel, semuanya, attractions itu kita belum beli sama sekali gitu. Jadi kayak kalian harus pantau email kalian gitu ya kalau sampai dapat update perubahan reschedule-nya gitu ya. Terus apa lagi tuh? Kita lanjut. Jadi pesawat ini terbang dari Terminal 3. Terminal 3, gate 4 ya, yang paling pojok gitu ya. Terus boarding gate-nya juga lumayan jauh ya. Jadi kayak kata kakak-kakak yang bagian di apa ya tuh? Di check-in-nya kayak, Kak nanti sebelum 30 menit boarding time udah harus jalan ya karena cukup jauh gitu. Jadi iya sih lumayan. Tadi ya. kita tes 15 menitan ada ya. Itu kita jalan lumayan cepet ya. Jadi kayak mungkin bagian kalian agak slow, harus prepare waktu lebih lama. Iya. Terus untuk pesawat itu sebenarnya berangkat nggak delay loh. Jadi sebenarnya kita itu udah ready untuk flight 7.30. Jadi pesawat kita 7.40. 7.30 itu kita udah rapi di pesawat, kayak maksudnya udah posisi siap take off, tapi pesawatnya take off. Bensin dulu ya. Iya, ada pengumumannya. Jadi mundur sekitar 15 menit. Hampir 20 menit ya. 15-20 menit itu kita mundur dan akhirnya kita terbang. Tapi nyampe di Macau-nya sih on time juga 15-20 menit ngebut mundur. Dan so far pengalaman dalam pesawatnya Oke, pramugarinya juga rajin banget ya, lumayan rajin nawarin minuman juga. Itu sering banget mau mandir, sering banget. Terus makanannya juga enak. Surprisingly makanannya enak. Menunya kayak Chinese food gitu, jadi kayak berasa kayak ada di restoran Chinese food ya tadi gitu. Iya, jadi makanannya juga enak. Terus leg space-nya juga, leg room-nya lumayan besar loh, nggak kayak yang low cost carrier yang sempit banget gitu. Terus pesawat itu nggak penuh, nggak full. paling kayak 2/3 pesawat lah ya, jadi 1/3-nya itu kosong. Lanjut, nah setelah kita mendarat di Macau, jadi ini ternyata modelannya agak-agak jadul ya guys, karena kita harus turun manual lewat yang kayak tangga gitu, terus lanjut bus, baru di drop ke dalam airportnya. Jadi kayak mungkin bagi kalian yang punya bawaan di koper cabin agak banyak, mungkin agak-agak ribet. Oh ya, terus waktu di awal itu, waktu kita di Jakarta, koper cabin kita ditimbang loh guys. Jadi mereka strict banget. Betul. Jadi cabin yang boleh kita bawa masuk kan 10 kilo. Jadi dia benar-benar cabinnya juga ditimbang ya Kak, kayak gitu. Jadi kayak wah cukup strict juga. Biasa kan kalau kayak maskapai besar cabinnya nggak ditimbang gitu. Jadi kalian juga harus mungkin dari rumah udah harus packing dengan benar gitu ya, kayak 10 kilo gitu. Terus lanjut langsung masuk ke airportnya kan karena nggak terlalu luas ya. Jadi untuk ke transferring desk-nya juga nggak terlalu jauh. Dan cepet sih prosesnya. So far so First good. impression-nya oke banget. Oke banget. Dan sekarang abis ini kita nunggu transit, kita bakal lanjut ke Seoul. Dan mungkin kita akan update pengalaman
flight yang ke Seoul dan juga mungkin nanti pas balik ke Jakarta itu kayak gimana. So stay tuned. We're back. Jadi kita mau update nih ya tentang vlog yang ngebahas Air Macau Airlines. Ya. Jadi ini kita udah di hari terakhir. Ini udah kita udah di Macau mau terbang ke Jakarta. Jadi kita update kemarin itu kan terakhir dari Jakarta Macau ya. Terus kita lanjut Macau Seoul dan kemarin Seoul Macau gitu ya. Dan so far benar-benar nggak ada kendala apapun. Kayak check-in lancar, bagasi juga aman. Ya. Oke banget sih. Puji Tuhan sih, soalnya kalau denger dari temen yang ada pengalaman dia naik Air Macau tuh sempet delay, terus kayak reschedule. Kita cuma kena reschedule sekali doang sebelum kita berangkat. Jadi nggak mendadak gitu. Itu juga udah diinfo mungkin kayak sebulan 2 bulan sebelum keberangkatan. Jadi kayak oke lah aman gitu. Dan setelahnya sampai hari terakhir mau balik ke Jakarta aman guys gitu. Dan makanan juga enak. Pesawatnya juga oke lah walaupun nggak ada TV gitu. Tapi overall it's very good gitu. Jadi mungkin kalaupun ada promo lagi nih ya, bisa ada kemungkinan sih ya. Boleh juga Boleh juga naik lagi gitu. Jadi ya kita harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang penasaran kayak naik Air Macau tuh kayak gimana sih kayak gitu ya. Jadi hopefully it can help you guys gitu ya. Jadi jika kalian merasa video ini bermanfaat dan mau like videonya, jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggalkan komen kalian dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.